Hai semua, nama saya Putri Thalia Maria Tampo Bolon, jurusan Akuntansi NPM 1742084, Universitas Internasional Batam. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai etika untuk proyek mata kuliah Etika Profesi. Nah, yang pertama pengertian etika. Istilah etika itu berasal dari kata ethos, bahasa Yunani. Dalam bentuk tunggal, kata tersebut mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal biasa, padang rumput, ladang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Yang kedua, bentuk jamak, ethos, yaitu taeta, berarti adat kebiasaan. Dan yang ketiga, secara etimologis etika itu berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Kebudayaan 1988, etika ini mengacu dalam 3 arti. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sebelumnya saya sebutkan, kita dapat membedakan 3 arti istilah etika. Yang pertama, kata etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral. Pengertian ini mengacu pada kode etik. Yang ketiga, etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Nah, ciri-ciri etika itu sendiri, yang pertama, etika itu tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Yang kedua, etika itu bersifat absolut atau mutlak. Yang ketiga, dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batinia seorang manusia. Yang keempat, etika itu sangat berkaitan dengan perbuatan dan perilaku manusia. Nah, terdapat juga manfaat-manfaat etika yang dapat kita ambil. Yang pertama itu dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. Yang kedua, dapat membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah. Yang ketiga, dapat membantu seseorang dalam menentukan suatu pendapat. Yang keempat, dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Yang kelima, memahami dilema moral. Yang keenam, meneguhkan kewajiban dan ideal profesi. Yang ketujuh, menghubungkan moralitas umum dan moralitas profesi. Nah, macam-macam etika. Etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif itu menuliskan tingkah laku moral dalam arti luas. Misalnya, adat kebiasaan, anggapan tentang yang baik dan yang buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Yang kedua, etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang di mana berlangsung diskusi paling menarik tentang masalah moral. Dalam hal ini, tidak bertindak sebagai penonton netral seperti etika deskriptif, melainkan melibatkan diri sendiri dan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang ketiga, etika matematika. Istilah matematika ini dibuat untuk menunjukkan pembahasan yang bukan moralitas secara langsung, melainkan mengacu berbagai konsep dan digunakan dalam bidang moralitas. Dan secara umum juga etika dapat terbagi menjadi 2. Pertama, etika umum. Nah, etika umum ini berbicara mengenai kondisi-kondisi
dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Yang kedua, etika khusus. Nah, etika khusus ini menerapkan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Dan etika khusus ini sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Pertama, etika individual itu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Dan yang kedua, etika sosial itu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Tujuan dan fungsi dari etika sosial pada dasarnya adalah untuk menggugah kesadaran kita akan tanggung jawab kita sebagai manusia dalam kehidupan bersama, dalam segala sesuatu, dan bertindak dalam kerangka kepentingan kita saja, tapi melainkan kepentingan bersama, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Maka etika sosial ini terbagi atau terpecah menjadi banyak bagian atau bidang, yaitu sebagai berikut. Pertama, sikap terhadap sesama. Dua, etika keluarga. Ketiga, etika profesi. Yang keempat, etika politik. Yang kelima, etika lingkungan. Dan yang keenam, etika ideologi. Dan kesimpulan-kesimpulan yang saya ambil dalam materi etika ini adalah: pertama, etika berkaitan dengan apa yang baik dan benar bagi masyarakat. Nah, sebagian besar masyarakat pada umumnya menerima prinsip dan etika berikut ini, seperti kejujuran, integritas, memenuhi komitmen, menaati kesepakatan, adil dan berpikiran terbuka, serta bersedia mengakui kesalahan, peduli dan berbelas kasih, menghormati martabat manusia, bertanggung jawab untuk meraih keunggulan, dan mempertanggungjawabkan suatu keputusan dan konsekuensinya. Yang kedua, teori-teori etika juga dapat digunakan untuk menjustifikasi kewajiban umum seorang profesional dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga, tampak bahwa etika profesi merupakan bidang etika khusus atau terapan yang menyangkut dimensi sosial, khususnya bidang profesi tertentu, termasuk aspirasis. Nah, sekian video dari saya mengenai etika. Terima kasih.